Aditya, kamu yakin mau tukar liontin berharga jutaan ini dengan kartu penyimpananku? Bukannya kamu selalu mau liontin ini untuk buktikan identitasmu? Sekarang ini milikmu. Dengan liontin ini, aku bisa jadi tuan muda kaya raya. Itu liontin keluarga Santoso. Sepertinya Rizky Pratama adalah putra kandung dari keluarga kaya itu. Ternyata Aditya adalah anak miskin yang didanai. Benar kan? Dasar sok-sokan. Rizky Pratama, kamu senang sekali ya? 7 hari lagi, akhir zaman akan datang. Barang-barang seperti ini sudah tak penting lagi. Nanti semua akan jadi abu. Di kehidupan lalu, sebenarnya Rizky Pratama yang kami, keluarga, beri beasiswa. Aditya, kumohon. Kalau tak ada beasiswa ini, keluargaku tak akan izinkan aku sekolah lagi. Di kehidupan lalu, dia malah menyamar jadi aku dan menghinaku. Aditya, dasar orang jahat. Beraninya menyamar jadi tuan muda Rizky untuk menipuku. Cici, lihat saja dirimu. Dasar pecundang. Memangnya kamu pantas untuk jadi Rizky? Nadia, aku yang selamatkanmu. Berani bicara sembarangan lagi, akan kubuat lumpuh. Setelah aku buktikan identitasku dengan liontin ini, dia jadi marah dan malu dan membenci aku. Setelah akhir zaman, dia bahkan kejam membantai seluruh keluargaku. Nak, kumohon, beri kami sedikit air. Ya, ingat saja kami pernah beri beasiswa. Dasar orang jahat, masih mau minum air? Air ini untuk anjing pun tak akan kuberikan pada kalian. Jahat! Kenapa dulu kami beri beasiswa pada orang jahat sepertimu? Buang 2 orang jahat ini. Beraninya! Rizky Pratama, keluarga kami yang beri beasiswa. Orang tuaku bahkan menjadi kamu anak angkat. Tanpa mereka, kamu takkan bisa sekolah. Ayah, ibu, dasar jahat! Kamu punya hati, akan kubunuh kau! Aditya, kamu tidak tahu. Di akhir zaman, hati nurani itu paling tak berguna. Yang terpenting adalah hidup. Kalian akan kena karma! Aditya, aku adalah dewa akhir zaman. Dan kau hanya bisa hidup seperti jentik di selokan. Ku hancurkan kau. Buang dia! Rizky Pratama, kali ini kau akan membayar utang darahmu. Ya, Bu. Aku pulang. Bu, kenapa nangis? Nak, sisa 7 hari lagi kan? Ya, Bu. Jangan-jangan kalian juga terakhir kembali. Ya, Bu. Aku minta maaf. Di kehidupan lalu, aku tak berguna. Bukan salahmu. Nak, kali ini kita bertiga harus selamat. Coba ceritakan, apa kamu punya rencana? Besok suhu akan mencapai 40 derajat. Awalnya orang-orang mengira ini hanya pemanasan global biasa. Tapi mereka tak tahu, 7 hari lagi, panas ekstrim akhir zaman akan terus meningkat hingga tak tertahankan manusia. Suhu di luar akan melebihi 70 derajat. Sistem listrik akan runtuh total. Sumber air tercemar dan menguap. Makanan cepat busuk. Orde akan hancur total dalam seminggu. Jadi kita harus menimbun makanan awet, air minum, dan obat-obatan. Apalagi perlengkapan pendingin. Tabungan keluarga, rumah, dan perhiasan. Besok akan kubajak. Harus cepat menimbun barang. Ya, kamu teknisi listrik. Cari tahu apa lagi yang bisa kamu bantu. Juga perlengkapan isolasi panas untuk perbaiki jendela dan dinding. Ya, kamu bisa pikirkan cara membuat sistem solar dan baterai mandiri. Dulu banyak orang mengira dengan AC bisa tahan panas. Tapi nanti, PLN akan meledak karena panas, membuat mati lampu global. Jadi, kita harus punya generator sendiri. Biar aku. Generator, bensin, kabel. Semua ini sangat penting. Tapi saat bersiap, harus diam-diam. Lagi pula, Rizky Pratama tinggal di sebelah. Benar. Juga siapkan alat bela diri. Rizky Pratama dan Nadia takkan melepaskan kita. Sebelum akhir zaman, kita harus berakting bagus di depannya. Jangan bentrok dengannya dulu. Biar tak ada masalah. Tapi rumah kita nggak muat untuk semua perlengkapan akhir zaman, kan? Gimana ini? Tenang saja, biar aku yang urus. Nah, kamu punya cara? Ya, percaya sama aku. Kali ini,
kita pasti bisa bertahan di akhir zaman. Bagaimana kartu penyimpanan ini terbuka? Di kehidupan lalu, tokoh utama Rizky Pratama dengan bantuannya bisa di akhir zaman hidup mewah. Aku lihat dia bisa mengeluarkan barang dari udara. Selamat, pemilik sistem simulasi kehidupan teraktif, ruang virtual 500 meter persegi. Dengan ruang ini, simpanan barang jadi aman. Di ruang virtual bisa bertani dan memancing. Kumpulkan barang untuk tingkatkan tingkat kemakmuran. Ruang akan membesar seiring dengan levelnya. Pemilik sistem, bangunlah dunia Anda sendiri. Di ruang ini ternyata bisa bertani dan memancing. Jadi meski simpanan habis, aku tak perlu takut lagi. Pertumbuhan tanaman sangat lambat. Harus bersiap lebih awal. Kok semalaman sudah tumbuh? Jangan-jangan ruang ini waktunya berbeda. Kecepatan tanaman di ruang virtual 100 kali lebih cepat. Misi bertani selesai. Kemakmuran Puns 20. Ruang naik ke 1000 meter kuadrat. Aku harus kasih tahu orang tua segera. Ruang virtual sudah terbuka. Di dalamnya tak hanya luas, bisa bertani dan memancing. Iklim di dalamnya suhu normal, seperti di luar. Nak, benarkah? Benar. Bagus sekali. Kalaupun akhir zaman benar-benar datang, keluarga kita tak perlu takut lagi. Ya, Bu. Coba pikirkan, apa kita masih punya kerabat? Nanti kita bisa ajak mereka semua ke sini. Kerabat kita itu lupakan saja. Sinin! Kamu ngapain? Aditya itu keponakanmu sendiri. Kamu tega merebut barangnya? Keponakan apanya? Kalian semua jahat. Percuma simpan makanan. Harusnya untuk kami semua. Kamu? Kerabat itu memang tak perlu diselamatkan. Tapi ada satu orang yang harus diselamatkan. Aditya, kamu harus bertahan hidup. Aku cariin makanan. Cepat kasih airnya! Nggak mau ya? Ku habisi kau. Di kehidupan lalu, demi menyelamatkanku, dia rela mengorbankan nyawanya. Selain orang tuaku, dia yang paling baik padaku. Dengar, beli banyak-banyak air mineral, kaleng, dan biskuit. Simpan di tempat yang teduh. Kenapa? Cuaca akan segera menjadi sangat panas. Akhir zaman akan segera datang. Siapkan diri. Juga hati-hati. Kalau ada apa-apa, cari aku. Jangan pernah bilang adikmu, Nadia. Aku siapkan perlengkapan dulu. 5 hari lagi, bereskan barangmu. Aku akan menjemputmu. Bukannya dia selalu suka adikku, Nadia? Kenapa malah ngomongin ini sama aku? Buat apa Pak Santoso beli es sebanyak ini? Walau cuaca lagi panas, nggak perlu sampai segitunya. Kayaknya keluarga ini sama seperti Aditya, semua otaknya nggak beres. Bawa semua masuk. Bener juga. Kalau nggak, mana percaya sama aku. Mikir anak mereka di sekolah cuma preman yang nggak punya batasan. Uangnya banyak banget, nggak ada tempat habisin. Walau panas, mana mungkin bisa mati panas. Tolong,
banget. Ada apa? Kamu kenapa? Bu Ati, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Mobil hitam ini cuma cepat panas. Panas banget. Cuaca ini makin aneh. Sudah, Bu Ati. Cuma cuaca agak panas, kan? Jangan rewel. Oh, benar kata Rizky. Baiklah sudah. Kalian lanjut saja. Lupa kata anak kita. Jangan sampai Rizky Pratama tahu soal stok barang. Kita harus cepat. Barang kalian ini urgent, aku bahkan urus pesanan pabrik demi kalian. Makasih, bro. Nanti aku traktir. Nggak usah, lupakan. Semua ini dan gudangmu, aku ambil semua. Suhu di luar makin tinggi. Aditya. Aku ikut katamu, aku beli banyak barang. Di rumah nggak muat lagi. Ini, ku berikan sebagian. Masuklah. Di luar makin panas ya. Kalian mau pindah rumah ya? Ini semua persiapan akhir zaman. Sebentar lagi, semua ini akan jadi alat penyelamat. Nadia Putri, ngapain kamu buka baju? Suhu global saat ini terus meningkat pesat. Suhu siang sudah mencapai 45 derajat Celcius. Warga disarankan waspada cuaca, hindari luka bakar. Aku baru selesai olahraga di gym bawah. Langsung mampir. Panas banget, tapi kok rumahmu sejuk banget? Aku pasang isolasi panas dan AC mandiri. Dengerin aku. Beberapa hari ini jangan olahraga di luar. Aditya, kenapa kamu menimbun barang? Merombak rumah? Seperti benar-benar akan ada akhir zaman. Kalau aku bilang, aku sudah pernah mengalaminya. Kamu percaya? Aku percaya. Aku percaya kamu. Dunia ini akan jadi neraka 5 hari lagi. Suhu akan melonjak tiap hari. Air dan listrik mati. Orang akan membunuh demi segelas air. Kamu mau bertahan hidup bersamaku? Aku mau. Kalau gitu, pulang dan bersiaplah. Tapi, awasi adikmu Nadia. Ambil! Ambil! Langit. Sistem masuk ruang. Pertumbuhan tanaman dipercepat. Air laut jadi cadangan air tawar. Suhu konstan 26 derajat. Inilah benteng akhir zaman yang sesungguhnya. Dengan ruang ini, aku tak takut lagi dengan kondisi akhir zaman. Tapi ada utang yang harus dibayar. Peringatan, ada makhluk hidup aneh mendekati kamar pemilik sistem. Mendekati kamar pemilik sistem.
Paman harus urusin Aditya. Dia malah pakai uang keluarga untuk beli es dan beras. Bukan boros ya? Katanya juga, dia bahkan bawa wanita murahan ke rumah. Benar. Kemarin aku dan Rizky lihat sendiri. Orang tua Aditya selalu percaya apapun kataku. Di mata mereka, aku yang anak baik-baik. Sedangkan Aditya itu preman yang jahat. Ya, Bu, percaya sama aku. Brengsek! Benar, akhir zaman belum datang. Aku tak bisa melawan Rizky Pratama sekarang. Kalau sampai dia melakukan hal gila, bisa rugi besar. Aduh ya, ngapain pukul aku? Kenapa pukul anakmu? Bagus, pukul anakmu. Kalau tak dipukul jadi bandel. Harus dipukul terus. Pak, cukup sudah. Aditya kan cuma nggak serius belajar. Boros, juga cari orang nggak baik ya? Di kehidupan lalu, karena aku percaya omongan bajingan ini, aku jadi memukul dan memarahi anakku. Setelah akhir zaman tiba, keluarga kita pasti akan membalas dendam ini. Baiklah Rizky, kamu keluar dulu. Kita tutup pintunya, lalu kita urus anak bandel ini. Oke, bantuan bulan depan. Besok aku transfer ke rekeningmu. Oke deh. Setelah akhir zaman tiba, uang sebanyak apapun tak berguna. Nanti kita pasti akan membalas utang dari kehidupan lalu sampai tuntas. Pa, aktingmu keterlaluan ya. Acting harus penuh kan? Anak itu kira-kira aku percaya. Kalau bukan karena akhir zaman belum datang, sudah kuhabisi si bocah ini. Tapi ekspresinya sangat sombong. Biar dia sombong. Nanti saat dia sadar uang hasil jual kartu itu, di akhir zaman tak bisa beli apapun. Lihat saja, masih tertawa nggak? Panel surya menyala 24 jam, baterai penuh, generator diesel cadangan, jendela 3 lapis filem isolasi, dinding dilapisi bahan isolasi baru, suhu ruangan stabil 26 derajat. Makanan cukup untuk kita bertiga 2 tahun. Cadangan Lahton. Obat-obatan lengkap. Dan barang yang kamu minta. Belum cukup. Rizal dan Rian bisa membunuh kita di kehidupan lalu. Di kehidupan ini, mereka akan lebih gila. Setelah akhir zaman tiba, mereka akan langsung menunjukkan sifat jahat mereka. Nah, ruang yang kamu maksud itu bisa bertani? Tentu. Ayo, aku ajak kalian lihat. Ini benar-benar surga duniawi. Iya, tapi ruang ini tidak cocok untuk dihuni lama. Jadi rumah di luar ini tetap benteng kita. Baik. Ayo, aku antar kalian lihat-lihat. Lihat ladang yang ditanami anak kalian sendiri. Peringatan merah BMKG. Besok suhu maksimal diperkirakan 52 derajat Celcius. Waspada, mohon hindari keluar. PLM, beban jaringan listrik terlalu tinggi. Beberapa area akan mati lampu mulai malam ini. Itu mundur akhir zaman. Minum! Malam ini, Tuan Rizky traktir. Rizky, kamu hebat banget. Kamu berhasil dapat lagi dari orang tuanya Aditya dana 500 juta. Itu apa sih? Beberapa hari lagi, aku minta uang lagi. Orang tuanya paling nurut sama aku. Aku bilang dia curi uang, pasti mereka percaya. Kak Rizky, tapi aku dengar keluarga Santoso lagi nampung barang, juga renovasi rumah. Ya sudahlah, nampung barang rongsokan. Nanti kalau cuacanya dingin, kita lihat saja dia nangis. Masa cuaca ini panas seumur hidup? Benar sih, tapi malam ini panas banget. AC-nya kayaknya agak mati. Maafkan kami ya. Jaringan over. AC seluruh lantai mati. Cuma iseng aja. Punya uang, mana mungkin gak ada air. Lanjut. Putri, sudah datang? Ayo masuk.
Aditya bilang, dia boleh nggak tolong siapapun. Tapi cuma kamu, dia harus menjemputmu. Coba cerita sama Bu. Kalian berdua sudah... Bu, aku dan Aditya bukan seperti yang Bu pikirkan. Sudah, Mah. Akhir zaman sudah dekat. Siapkan pelindungnya dulu. Sebentar lagi. Sudah 10 menit lagi. Sudah waktunya, seperti kata Aditya. Akhir zaman benar-benar akan datang. Besok suhu maksimal diperkirakan 52 derajat Celcius. Warga disarankan untuk menghindari keluar. Panas banget. Kok panas banget? Rizky, kita gimana? Ke rumah Aditya. Di rumahnya banyak es. Pasti sejuk. Aditya, cepat buka pintu. Aku mau masuk. Itu mulut kita. 3. Akhir zaman akan datang. Waktunya membalas dendam. Aditya, kamu ngapain di koridor? Cuma panas sedikit, kan? Aku nggak percaya nggak ada tempat sejuk. Pasti panasnya cuma sebentar. Mana mungkin nggak akan reda. Sudah. Akhir zaman datang. Dunia berubah. Untung kita sudah siapkan perlindungan dan pendinginan. Semua cukup. Kalau tidak, panas ini tak akan tahan. Rizky Pratama dan Nadia baru saja terlempar. Apa mereka nggak apa-apa? Gak usah kasihanin mereka. Nasib mereka itu akibat ulah sendiri. Rasain. Sakit. Sebenarnya ada apa ini? Kok panasnya begini? Ini bukan cuaca normal. Jangan-jangan akhir zaman benar-benar datang. Ternyata Aditya benar. Ayo minta tolong Aditya. Dia setidaknya punya tempat teduh. Walau hanya sebentar. Walau nggak minum pun, nggak apa-apa. Minta dia. Punya harga diri dong. Kalaupun mati kelaparan dan haus, aku takkan minta dia. Kenapa dia bisa di rumah, sedangkan kita menderita di sini? Begitu aku pulih, aku harus rebut rumahnya. Habisi keluarganya. Biar dia bayar. Peringatan, aktivitas lempeng anomali. Gunung berapi akan meletus. Tiba dalam 12 jam, disertai abu vulkanik dan aliran panas. Segera aktifkan protokol pertahanan penuh. Ya, Bu, ada masalah. Gunung berapi akan meletus dalam 3 jam. Cepat, siapkan pertahanan. Astaga. Gimana nih? Abu gunung berapi datangnya terlalu cepat. Masker anti gasnya nggak akan bertahan lama. Harus cari cara membersihkan udara. Krisis terdeteksi, memicu upgrade darurat, membuka kunci skema sistem pemurni udara dasar. Orang tua, sistem putri sudah di-upgrade. Kita bisa bangun sistem pemurni udara. Asik. Akan kosongkan balkon. Bersihkan ruang untuk bangun. Bahan yang dibutuhkan sudah ditandai untuk diekstrak ke dunia nyata.
Konfirmasi ekstrak. Tambah beberapa kaleng pelapis tahan cuaca untuk cat ulang jendela dan pintu. Mengisap. Aku sesak napas. Gimana nih? Kalau begini terus, kita mati. Gimana? Mana aku tahu gimana. Dulu waktu kamu beli banyak barang mewah, kok nggak kepikiran beli masker? Bang Rizky, kita mohon pada Aditya yuk. Mohon dia selamatkan kita. Aditya, buka! Cepat buka! Kami mohon, tolong selamatkan kami. Aditya, kami mohon. Kami nggak kuat lagi. Aditya, buka! Cepat buka! Kami mohon! Tolong kami! Aditya, kami mohon! Aditya! Aditya! Cepat buka! Kami mohon! Tolong kami! Ambil maskernya, Nyah. Jangan ganggu aku lagi. Aditya, jangan keterlaluan. Cuma dikasih 2 masker jelek buat usir kami. Dasar nggak tahu diri. Bang Rizky! Aditya, dasar jahat! Kutumpahkan sumpah pada kau! Bang Rizky! Kalau berani, masuk sendiri. Kalau berani, masuk sendiri. Kalau enggak, nyah sana. Jangan ribut di depan rumahku. Menghina. Kamu juga sudah sibuk setengah hari. Ayo, duduk dan istirahat. Makan buah biar gak haus. Makasih. Gak nyangka rumahmu sudah siap begini. Persediaannya juga banyak banget. Tenang saja. Persediaan ini cukup untuk kita lewati bencana ini. Kamu tinggal tenang saja. Bang Rizky, tenggorokanku kering banget. Kalau nggak ketemu ayah, aku nggak akan tahan. Ini ambil. Rizky Pratama, kamu. Ini air kita yang terakhir. Cepat kembalikan. Sekarang ini milikku. Jaga sikap. Nyah. Jangan lupa, Lulu siapa yang memimpin kalian. Oh. Jangan berantem, dia kan mantan bos kalian. Bos, memangnya kamu pantas jadi bos? Dulu kamu hebat, sekarang kamu cuma sampah. Di akhir zaman, kalau nggak mampu, jangan sok jagoan. Kami bukan anak buahmu lagi. Di akhir zaman, kalau nggak bisa, jangan sok jagoan. Kami bukan anak buahmu lagi. Bang Rizky, kita gimana? Kalau nggak ada jalan keluar, kita bisa mati dehidrasi. Kari Aditya, asal kita bisa masuk rumah Santoso, semua akan beres. Rumah Santoso besar, pasti masih ada sisa stok. Asal bisa masuk, kita nggak akan menderita lagi. Dia mau kita masuk? Biarkan saja. Aditya itu lemah dan lunak. Kita pura-pura sengsara. Dia pasti akan lunak. Setelah masuk, kita cari tahu situasinya. Lalu kita ambil alih rumah Santoso. Lalu usir mereka semua. Oke, Bang Rizky, aku nurut sama kamu.
Deteksi hujan api akan turun 30 menit lagi. Jangan keluar. Ayah, ibu, putri, hujan api akan turun. Cepat perketat lagi jendela balkon. Masukkan semua barang ke dalam. Baik. Aditya, buka! Tolong bantu kami lagi. Kami mau mati. Tolong, biarkan kami masuk. Aditya, mohon. Kami sungguh salah. Kami takkan melawanmu lagi. Jangan teriak. Kalian sudah tak tahan lagi. Lagi pula, kita pernah kenal. Aku tak tega melihat kalian mati di luar. Masuklah. Istirahat di halaman saja. Aku ambilkan sesuatu. Jangan berisik. Jangan gerak, jangan lihat. Syukurlah, makasih Aditya. Masuk. Cepat. Jangan lilit. Jangan coba-coba. Makasih banyak, Aditya. Kan ku bilang dia bodoh, lemah hati dan gampang ditipu. Tunggu aku pulih. Kalau sudah kuat, langsung ku habisi dia. Dan ku perampas semua barangnya. Jangan makan. Cepat simpan tenaga. Nanti aku akan mengalihkan perhatiannya. Kamu ambil kesempatan untuk buka pintunya. Asal bisa buka sedikit, kita bisa masuk. Benarkah bisa? Gimana kalau dia tahu? Takut apa? Dia itu cuma orang bodoh yang lemah hati. Aduh, sakit banget. Aduh, sakit. Aditya, kamu jahat. Kamu sengaja ngerjain aku. Kamu sudah tahu akan hujan api. Kamu sengaja tinggalin kami di halaman. Awas kamu, aku gak akan biarin kamu. Itu akibatnya. Untung kamu sudah siap. Pas banget kunci perlindungannya. Jadi, mereka nggak bisa masuk. Kalau enggak, kita bisa gawat. Kakak, bagaimana kabarnya? Jadi, kita sedang menderita. Dia malah di rumah menertawakan kita. Dia diam saja melihat kita menderita. Aku tak akan biarkan ini begitu saja. Dia harus membayarnya. Bang Rizky, sudahlah. Rumahnya sangat aman. Kita takkan bisa masuk. Sudahlah. Kenapa dia bisa nyaman di dalam rumah, sedangkan kita harus menderita di sini? Ayo, kita cari orang sekarang. Dia begitu dingin dan kejam, tidak menolong orang. Pasti akan membuat semua orang marah. Nanti kita serbu dia bersama-sama. Kulapisi kulitnya, kucabut uratnya. Paman Bibi, kok kalian di sini?
Aditya nggak jemput kalian ke rumahnya. Dasar orang jahat! Kamu lihat Aditya? Dia masih hidup. Bukan cuma hidup. Dia sudah tahu akhir zaman akan datang. Dia menimbun barang di seluruh rumah. Menikmati hidup di rumah. Tapi diam saja melihat kalian menunggu di sini. Dasar bocah sialan. Kita selalu baik padanya. Dia tega sekali. Semuanya, tolong beri penilaian. Aditya monopolisir barang, melihat penderitaan tanpa menolong. Bahkan pamannya dan bibinya pun dia tinggalkan. Kenapa kita harus duduk menunggu di sini? Malam ini kita serbu bersama. Bobol gerbangnya, rebut barangnya, tuntut keadilan. Benar, dasar tak punya hati. Malam ini kita tuntut perhitungan. Tuntut keadilan! Tuntut keadilan! Target hidup terdeteksi. Mendekat. Jarak 50 meter. Duga serangan. Sarankan aktifkan jaringan listrik. Peringatan, sumber panas asing terdeteksi. Peringatan, sumber panas asing terdeteksi. Serangan malam. Nyalakan jaringan listrik. Aku ikut. Tanpa jaringan listrik pun bisa. Sembunyi, jangan dekat pintu dan jendela. Yuk. Serbu, masuk. Tabrak pintunya. Barangnya jadi milik kita. Jangan panik, jaringan listrik bisa blokir pintu, tapi bukan tembok. Kita pakai tangga, naik dari atas, naik ke balkon, ada perbekalan. Pak, bawa minyak panas. Lenganku. Aditya, aku akan balas dendam. Bang Rizky, cepat kabur. Kalau nggak habislah kita. Untung kita sudah siap. Kalau tidak, mereka pasti sudah masuk. Aku sudah duga mereka akan nekat. Mati seketika. Terlalu mudah untuk mereka. Aku akan beri mereka sedikit harapan. Lalu ku hancurkan sendiri. Menyiksanya perlahan. Gak ada air, gak ada makanan. Masih luka. Kita gak akan bertahan. Harus berjuang. Malam ini, serbu dari belakang rumah Santoso. Kalau dapat perbekalan, kita selamat. Maaf Rizky, jangan pergi. Kita bukan tandingannya. Gak pergi juga mati. Ikut aku. Kita biarkan mereka masuk? Apa ini tidak terlalu berbahaya? Pak, tenang saja. Rizky Pratama akan segera tahu. Apa itu hidup? Segan mati tak mau. Ada yang menyentuh garis peringatan. Dasar jebakan. Rizky Pratama, aku sudah beri kau kesempatan. Kau yang cari mati. Kalau berani, bunuh aku. Jangan sok berduka. Membunuhmu sia-sia. Membunuhmu
akan kotori tempatku. Nih, ini sedekah. Untukmu. Cukup untuk bertahan 2 hari. Cuma segini? Nggak cukup bagi. Berhenti! Jangan ada yang gerak. Kalau bukan aku, kalian sudah mati haus. Jangan berantem, kita kan satu keluarga. Bang Rizky, bertahanlah. Sekarang cuma Aditya yang bisa menolongmu. Kita mohon padanya. Aditya, kumohon, tolong Bang Rizky. Dia hampir mati. Kumohon, beri obat. Beri kami jalan hidup. Aditya, aku paman kandungmu. Waktu kecil aku pernah gendongmu. Kenapa kamu tega? Benar, kami ini orang tuamu. Kita ini orang tuamu. Kamu menumpuk barang di rumahmu, menolong orang itu susah. Berani tidak menolong. Itu durhaka dan tak tahu diri. Nanti kena petir. Aditya, kami salah. Tolong, beri obat. Tolong dia. Tolong dia. Kakak sudah kehabisan cara. Kasih saja obat anti radang. Jangan sampai ada korban. Biar nggak jadi bahan omongan. Aduh, jangan sampai begini terus. Kalau sampai membuat mereka marah, rumah kita jadi sasaran semua orang. Kalau sampai diserang besar-besaran, gawat. Gimana kalau kita kasih mereka sedikit, biar mereka cepat pergi? Kak Aditya, kasih obat saja. Kalau tidak, bisa jadi gosip. Kalau tolong sekali, akan terus diganggu. Nggak bisa. Sini. Kamu ngapain? Aditya itu keponakanmu sendiri. Beraninya kamu rebut barangnya. Keponakan apaan? Kalian sekeluarga sampah. Makanan kalian cuma sia-sia. Harusnya untuk kami semua. Nah, gitu dong. Jangan berhati lembut. Cuma bikin masalah. Jadi, terus kakak? Tenang saja. Aku tak punya waktu untuk membasmi mereka. Biar mereka hidup dan mati sendiri. Cukup pergi jauh. Oke, ini cara terbaik. Jadi lebih terhormat. Juga tak bikin masalah. Tolong dia. Aku tak akan selamatkan kalian. Aku juga malas melawan kalian. Hilang dalam 10 menit. Berani lewat 1 detik, jaringan listrik langsung aktif. Dasar bocah tak tahu diri. Pasti mati sengsara. Bang Rizky, ada obat. Kita selamat. Di mana ini? Si brengsek Aditya mana? Dia tak selamatkan kita. Ayahnya mengusir kita. Paman dan bibi kedua juga kabur. Sekarang cuma kita berdua. Aditya, setelah aku sembuh, kubasmi keluargamu. Akan kubunuh kau. Gimana nih? Kita sudah 3 hari nggak makan. Makanan ini saja nggak bisa kita jaga. Kalau begini terus, kita bisa mati kelaparan di sini. Makan yang banyak, ini bagus untuk badan. Makasih, Bu Putri. Untungnya, kamu merawat kebun di ruang virtual. Jadi kita bisa makan makanan enak dan hangat. Sayang sekali orang di luar. Dan kakakku juga. Nggak tahu gimana kabarnya. Di akhir zaman, belas kasihan itu sia-sia.
Yang penting urus diri sendiri. Jangan cari masalah. Aku tahu. Kakak, Putri, aku salah. Tak seharusnya aku bantu Bang Rizky celakai kalian. Aku sungguh menyesal. Kami sudah lapar gila. Biar kakak masuk sembunyi. Beri kami makan ya. Di akhir zaman, belas kasihan itu sia-sia. Yang penting urus diri sendiri, jangan cari masalah. Aku tak bisa bawa kamu masuk. Kak Aditya nggak izin. Ambil ini, isi perut dulu. Jangan lama-lama di sini. Nanti Kak Aditya tahu, nggak bagus. Makasih Putri. Aku tahu kamu baik. Stok kalian masih banyak ya? Untung Kak Aditya sudah siapin. Kami nggak kekurangan makanan. Stok makanan kami juga terus ada. Cepat pergi. Aku harus balik. Ayo makan. Ini Putri ambil dari keluarga Santoso. Aditya pasti punya banyak stok bagus. Kita harus cari cara untuk ambil stoknya. Bukan cuma stoknya banyak. Makanan mereka tak pernah habis. Stoknya selalu terisi. Keluarga Santoso pasti ada rahasia. Pasti ada rahasia yang kita tak tahu. Biar aku yang cari tahu. Putri paling lembut. Aku pura-pura kasihan. Dia pasti kasih tahu. Kak. Putri. Putri. Kak. Kok kamu masih di sini? Nggak nemu makanan ya? Kita nggak nemu air bersih pun. Apalagi makanan. Kita sudah hampir nggak tahan lagi. Kok keluarga kalian selalu punya makanan? Jangan-jangan kalian sudah simpan banyak persediaan? Sebenarnya nggak simpan banyak. Kita punya kartu penyimpanan untuk masuk ke ruang virtual. Di dalam bisa tanam sayur dan simpan barang. Makanan kita semua dari sana. Kartu penyimpanan? Kok nggak pernah kamu bilang? Cuma kartu kayu dengan motif sederhana. Biasanya Kak Aditya selalu dikunci di laci ruang kerja. Oh iya, katanya dulu Rizky Pratama yang tukar Kak Aditya. Oh ya, Putri. Boleh minta makanan lagi? Ini, ambil ini. Jangan lama-lama di sini, biar nggak ketahuan Kak Aditya. Makasih. Rahasia keluarga Santoso. Aku dapat info dari Putri. Mereka simpan makanan dan tanam sayur pakai kartu virtual. Kartu itu dikunci di laci ruang kerja. Itu kan aslinya milikku. Nggak nyangka, ternyata begitu berguna. Aku tahu ada pintu tersembunyi di belakang rumah Santoso. Setelah aku ambil kartu itu, akan kuhabisi mereka sekeluarga. Ternyata di sini, keluarga Santoso pasti mati. Ayo, kita bereskan mereka sekarang. Siapa ini? Kok kalian bisa masuk? Beraninya, coba keluar! Keluar! Kamu pikir kamu siapa? Kartu ini di tanganku. Waktunya tiba untuk mati. Kakak. Oh ya, Aditya mana? Anak itu cukup pintar. Tahu kartu ini di tangan kami, dia meninggalkan kalian dan kabur. Dasar pengecut. Dasar tak tahu diuntung. Kalau bukan kami yang membiayaimu, kamu sudah mati kelaparan di jalanan. Itu salah kalian.
Kekayaan ini seharusnya milikku. Semua ini seharusnya milikku. Ini karma kalian. Kakak bohong. Kamu bilang sudah salah. Memangnya kenapa? Siapa suruh bodoh? Jangan buang waktu. Dengarkan aku. Berlutut minta ampun. Atau ku beresak sekarang. Takkan ku tinggalkan satu pun. Adik-adik, sekarang baru takut ya? Terlambat. Sekarang, semua persediaan di rumah Santoso dan kartu penyimpanan ini semua jadi milikku. Aditya, kita lihat sampai kapan kau sembunyi. Yuk, lihat saja mereka. Berapa banyak barang bagus yang mereka simpan. Nggak nyangka, di sini ada banyak stok barang. Bawa semua barangnya ke ruang kamu. Jangan tinggalkan apapun untuk mereka. Rasain. Punya banyak stok barang, tapi nggak mau bagi kami sedikit pun. Sekarang semua jadi milik kami. Setelah aku paham cara pakai kartu penyimpanan, buka ruang virtual, keluarkan semua barang di dalamnya. Terus, lempar mereka bertiga untuk dimakan anjing liar. Balas semua dendam. Maaf, Paman, Bibi, ini semua salahku. Aku terlalu bodoh, terjebak tipuannya. Mereka jadi menemukan kartu penyimpanan. Mereka masuk dan menyakitimu. Putri, jangan salahkan dirimu lagi. Bibi tahu ini bukan salahmu. Mereka yang terlalu licik. Tenang, masih ada Aditya. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Oh ya, Kak Aditya kemana? Dia masih di ruang virtual. Tunggu dia keluar. Dia pasti akan menghukum mereka berdua. Kita tunggu dia dulu. Rizky Pratama. Nadia, kalian cari mati. Nadia, kalian cari mati. Beraninya sentuh keluargaku. Tunggu aku keluar. Kalian pasti membayarnya. Hei, tua bangka, lihat apa? Dulu kalian semua sok hebat, menghina dan menyuruhku. Sekarang gimana? Kalian tetap bisa kuatur. Semua barang bagus di sini. Nanti semua jadi milik kita. Kalian bertiga cuma pantas di sini, hanya bisa melihat. Kalian berdua tak tahu diuntung. Tunggu Aditya kembali, kalian pasti akan membayarnya. Aditya, si pengecut itu pasti sudah ketakutan setengah mati. Sudah lama meninggalkan kalian dan kabur. Nggak mungkin, Kak Aditya pasti datang selamatkan kita. Dasar bodoh, percaya sama dia buat apa? Di akhir, kamu tetap jadi begini, menjadi mangsa. Kalau Adityamu benar datang selamatkanmu, menurutmu dia sendirian? Bisa apa dia? Besok pagi, aku akan coba lagi kartu penyimpanan itu. Asal bisa buka ruang itu, ambil semua barang di dalamnya. Kalau begitu, kalian bertiga akan kubuang ke reruntuhan untuk anjing liar. Aku akan coba lagi cara pakai kartu penyimpanan. Asal bisa buka ruang itu, dan keluarkan semua barangnya. Akan kubuang kalian bertiga ke reruntuhan untuk dimakan anjing liar. Biar mati sengsara. Benar. Biar mereka juga merasakan penderitaan akhir zaman. Ini semua yang mereka dapatkan. Rizky Pratama. Nadia, waktunya sudah tiba. Aditya, kau kembali? Benar-benar cari mati. Aditya, Kari mati. kartu ini sekarang milikku. Kartu ini milikku sekarang. Sekarang kamu bukan tandinganku. Cuma kamu beraninya menguasai kartuku.
Kok bisa? Kok kartunya terbang sendiri? Bukannya harus nurut sama kita? Enggak. Enggak mungkin. Kartu ini kan di tanganku. Kok bisa mengakuimu Tuan? Kartu ini dari awal sudah mengakuiku, Tuan. Kamu cuma memegangnya sementara. Beraninya mau menguasainya. Menguasai milikku. Sekarang, giliran kalian memohon. Mohon ampuni kami. Kami takkan berani lagi. Kok bisa begini? Mohon ampuni kami. Kami takkan berani lagi. Ampuni kalian. Dulu kalian menculik keluargaku, merampas perbekalanku, berteriak mau membuang mereka ke puing-puing untuk memberi makan anjing liar. Kenapa tak memohon? Aditya, berani pukul aku. Akan ku balas. Gimana? Sakit kan? Ini sarung tinju canggih dari ruang virtual. Nggak enak kan? Aku salah. Aditya, aku benar-benar salah. Ampuni aku. Aku takkan berani lagi. Kau khianati putri. Kau bantu penjahat. Juga pantas mati. Cepatnya dari rumahku. Aditya, nggak apa-apa. Kami kaget banget tadi. Kenapa kamu biarkan mereka pergi? Apa? Mama, Putri. Sistem baru saja beri peringatan. Setengah jam lagi akan ada gempa besar. Ruang kosong di luar tak akan tahan. Rizky Pratama dan Nadia pasti mati di luar. Pah. Mah. Cepat perkuat jendela dan pintu. Periksa semua persediaan lagi. Pindahkan ke ruang dalam yang aman. Putri, ambilkan perlengkapan darurat dari ruang virtual. Baik. Tenang. Ya, Bu. Putri. Ruang virtual memperkuat rumah. Kita aman di dalam. Airnya, cepat. Aku mau mati haus. Enggak, ini milikku. Ini milikku. Kenapa harus kuberikan? Kenapa? Kalau bukan karena kamu yang sok pamer, kita nggak akan jadi begini. Ini airku. Sini. Makasih. Aku nggak akan percaya kakak lagi. Aku nurut sama kamu. Kalau bukan karena kamu serakah dan cari masalah dengan Aditya, kita tak akan jadi begini. Rasain mati haus. Diam. Kalau bukan kamu yang menghambatku, kita sudah lama kuasai kartu penyimpanan. Hari ini, kamu ikut mati. Lepaskan. Jahat. Kubunuh kau.
Akhirnya hujan. Hujan! Kita selamat! Akhirnya hujan. Hujan! Kita selamat! Aditya, di luar hujan. Entah, kakakku dan Rizky Pratama gimana? Putri, cek CCTV di luar. Akhirnya mereka mau bayar harganya. Hujan ini akhirnya datang. Iya, sudah lama menunggu. Apokalips akhirnya berakhir.